Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Daniel. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai keberhasilan IKEA dalam melakukan inovasi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Vila Trisnan, lalu ada 4 teman saya, yaitu Karisa, Java, Hilmi, dan juga Rafli. Next. Sekarang saya akan menjelaskan produk life cycle dari IKEA. Next. Jadi yang pertama ada introduction. Nama IKEA itu berasal dari singkatan pendirinya yaitu Ingvar Kamprad dan nama daerah asalnya yaitu Elimitarit Agunarit di Swedia. Lalu memulai karirnya di umur 5 tahun dengan berjualan korek api dan umur 10 tahun berjualan menggunakan sepeda dengan apa saja barang yang bisa dijual seperti kasur dan ikan. Ingvar membuat IKEA di umurnya yang ke-17 tahun pada tahun 1943. Lalu Ingvar merupakan orang pengidap penyakit disleksia. Next. Lalu ada growth yang pertama karena penyakit yang dimiliki oleh Ingvar sehingga ia menamai produknya yang mudah untuk diingat. Seperti sofa-sofa IKEA namanya diambil dari nama-nama kota di Swedia. Ada juga furniture yang memakai nama anak laki-laki atau perempuan khas Swedia atau Skandinavia. Seperti misalnya rak buku yang bernama Billy. Lalu produk-produk tekstil IKEA memiliki nama-nama anak perempuan, misalnya tirai yang diberi nama Teresia, Matilda, Mariam, Aina, dan lain-lain. Lalu pada tahun 1947, IKEA baru memulai menjual furniture serta mebel yang bisa dirancang sendiri, atau mungkin lebih erat dikenal dengan teknik do it yourself atau DIY. IKEA pun diminati banyak kalangan karena desain yang diberikan sangat bagus dan harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal serta kualitasnya yang bagus. Next. Lalu maturity yang pertama melakukan inovasi dengan terus-menerus sehingga menjadi perusahaan retail di bidang furniture yang disukai banyak orang. Lalu memiliki kualitas yang baik sehingga dapat bertahan di pasaran dan bersaing dengan produk lain. Yang ketiga, mengeluarkan aplikasi dan website yang memudahkan orang untuk berbelanja kebutuhannya jika tidak ada IKEA di daerahnya. Lalu yang terakhir, membuat suasana belanja tidak membosankan karena ada tempat makan dan menjual mainan anak sehingga IKEA tidak hanya untuk berbelanja kebutuhan rumah, tetapi dapat sekalian untuk tempat para keluarganya di liburan di akhir pekan. Selanjutnya adalah alasan mengapa IKEA berhasil seperti sekarang. Yang pertama, strategi produk. IKEA terkenal dengan penjualan produknya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya. Namun, para pesaing menyebarkan propaganda bahwa IKEA itu toko furnitur yang murahan. Namun, hasil studi dari majalah terkenal Swedia, yaitu Alt Heimat, mengatakan bahwa produk IKEA memiliki kualitas yang setara, bahkan lebih baik dari pesaingnya. Jadi IKEA mampu menciptakan barang yang bagus namun dengan kos yang murah yang bisa bersaing di pasar. Yang kedua, memanfaatkan database pelanggan. IKEA sangat memanfaatkan database para pelanggannya. Mereka mencatat tiap identitas dan pelanggan mereka. Mereka mensurvei pelanggan yang berbelanja di toko mereka. Diawali dengan mengirim katalog berupa surat ke alamat pelanggan. Sampai sekarang IKEA sudah mengirimkan katalog mereka menggunakan email marketing. Yang ketiga adalah promosi untuk semua produk. Strategi promosi, IKEA betul-betul memenuhi semua segmen masyarakat dalam menjual produknya. Mereka tidak memberi highlight pada produk tertentu saja, tapi mereka meng-highlight semua produknya yang memadai. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas. Mereka menggunakan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang tetap murah. Keuntungan margin pun sangat rendah, tetapi produknya bisa laku lebih banyak, sehingga keuntungan yang mereka dapat bisa menjadi lebih besar daripada pesaingnya. Next. Selanjutnya, saya dan Karisa akan menjelaskan mengenai 5 discovery skills. Next. Yang pertama yaitu questioning. Apa solusi dari produk furnitur yang mahal? Penyebab mahalnya produk furnitur diantaranya adalah ukuran, material, dan mobilitas. IKEA mengatasi permasalahan ini dengan membuat furnitur bongkar pasang agar menghemat biaya pengiriman. Selanjutnya,
ada observing. Jadi yang pertama mengamati kebutuhan dan selera customer. Jadi IKEA dapat melengkapi kebutuhan customer dengan menampilkan produk dan barang yang baru setiap tahunnya. Lalu yang kedua ada mengamati tata letak display furniture. Jadi IKEA dapat mengatur tata letak setiap produk agar mempermudah customer untuk membayangkan produk tersebut dan juga enak dipandang oleh customer. Lalu yang terakhir ada mengamati penjualan online dan offline. Jadi IKEA dapat mengamati perbandingan antara jumlah penjualan yang terjadi secara offline maupun online agar dapat mempertimbangkan segala aspek dari marketing dan juga penjualannya. Selanjutnya ada networking. IKEA dan Decathlon Indonesia bekerja sama untuk menciptakan produk seperti tempat penyimpanan dan alat olahraga yang cocok agar rumah tetap tertata dengan harga yang lebih hemat. Selanjutnya adalah experimenting. Jadi ide furnitur yang bisa dirakit pembeli atau flat packing ini diwujudkan mulai tahun 1956. Jadi seorang karyawan di IKEA ini menyarankan mencabut kaki meja supaya meja itu bisa diangkut dengan mudah. Lalu yang terakhir ada associating. IKEA memanfaatkan impulsive buying dengan menyusun lorong display menyerupai labirin sehingga customer seakan-akan dipaksa untuk melihat banyak produk yang didisplay agar customer ingin membeli. Selanjutnya ada inovasi yang harus dilakukan oleh IKEA. IKEA harus melakukan inovasi yaitu menyediakan skuter atau segway. Hal tersebut dapat membantu konsumen untuk memenuhi seluruh bagian dari IKEA karena seperti yang diketahui bahwa IKEA mempunyai luas yang cukup sangat luas dan sulit untuk dijangkau jika hanya dengan berjalan kaki. Next. Inovasi kedua yaitu self-service. Sebelumnya IKEA sudah melakukan self-service namun hanya di beberapa bagian negara. Seharusnya IKEA melakukan self-service di seluruh negara yang mempunyai store IKEA agar mempermudahkan konsumen untuk melakukan pembelian serta pembayaran. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.